Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf nih Pak, saya pertanyaan Pak, biar kita mau tulis buat mahasiswa juga kesiapan. Yang pertama, apa sih yang harus disiapkan mahasiswa sebelum magang, terutama sebelum nanti kita bertanya tentang kerja? Iya, Pak. Magang gimana Pak? Ya, kalau sudut pandang kami sebagai user di perusahaan ya Pak, yang paling penting pertama persiapan mental sih Pak ya, kalau bahasa saya. Kalau dari persiapan mental, mungkin kan kalau kita sebagai orang teknik, dari awal semester pun kita udah ditempa untuk ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan ya, baik itu dari terkait mental, safety, dan segala macam ya Pak. Nah, mungkin dari beberapa mata kuliah pelajaran pun saya yakin dari setiap perusahaan atau kampus pun sudah dibekali ya untuk anak-anak tersebut. Cuma kembali lagi terkait safety dan mental itu yang nomor satu sih Pak untuk dipersiapkan sebelum memasuki perusahaan ya Pak. Ini untuk alumni, Ya. gimana nih komentar untuk persiapan adik-adik? Paling nambahin aja sih Pak, mungkin yang paling penting menurut saya kedua tuh etika sih Pak, karena kita kan berjalan ke tempat baru Pak, masuk ke tempat baru, kita seenggaknya kita harus tahu bagaimana cara berinteraksi yang baik, terus juga ramah sosial sih Pak paling penting, karena nanti dari obrolan sama orang-orang sekitar di perusahaan, etika kita baik, biasanya nanti ada jalan sendiri Pak buat kita ke depannya gimana. Mungkin itu sih Pak. Oke, terima kasih nih atas masukannya Pak. Karena ya tadi, kita kan kalau kita nyampaikan kalau nggak dari sumbernya langsung kayak begini kan, langsung saya publish biar mahasiswa itu oh ya yang harus disiapkan berarti kan etika, sikap mental. Yang memang benar-benar mahasiswa harus ini. Sama kalau kompetensi Pak, gimana menurut Bapak kompetensi mahasiswa Politra atau alumni Politra nih? Ya Pak. Testimoninya ada bisa. Mungkin ya kita beralih dari beberapa tahun lalu sempat ada zaman COVID ya Pak. Itu di COVID itu mungkin ya ada 1-2 yang harus melewati proses Zoom segala macam ya Pak. Nah itu kan kita bukan yang mendiskreditkan momen itu ya Pak. Tapi memang saya lihat kita kan udah ada 3 generasi nih Pak. Nah di momen-momen efek dari COVID itu saya ada ngerasa ada gap juga tuh Pak. Nah, terus mungkin itu bisa dikejar lagi tuh Pak dari basic-basicnya yang pada waktu itu sempat tertinggal yang tidak melakukan praktikum langsung gitu ya. Itu bisa dikejar lagi Pak. Terus yang kedua, yang paling penting karena mereka ini teknik mesin ya Pak, yang diperkuat itu kalau menurut saya terkait ya ilmu manufaktur, terus sama fabrikasinya ya, dan terkait drawing, desain, itu jujur ekspektasi kami ke teknik mesin dari Polindra di area-area tersebut gitu sih Pak. Siap. Mungkin dari Gemilang ada tambahan? Kalau dari saya sih mungkin kurang lebih kayak ada yang kurang nih dulu. Ya. Kurang ini nih. Lu dulu deh, jangan bicara mereka dulu. Kira-kira Bapak nanti tolong dong jurusan ditambahin. Apa tuh? mungkin ini sih Pak, ilmu listrik sama mekatronikanya sih Pak, kayak main PLC. Soalnya kan industri sekarang kan mainnya udah main PLC nih Pak. Kalau di segi mekaniknya sebenarnya mungkin kayak overhaul silinder, hidrolik, pneumatik, ya itu basic bisa dikejar di perusahaan langsung lah ilmunya. Cuman kalau misalnya ilmu mekatronika, PLC dan lain-lain kan itu emang khusus dari dunia perkuliahan tuh, seenggaknya dasarnya tahu gitu Pak. Nah nanti di perusahaan bisa dikejar, bisa di-upgrade lagi gitu. Iya. Basic yang perlu ditambahin di teknik mesin adalah ilmu tentang mekatronika dan Iya. sama PLC. Betul. Soalnya kalau ilmu itu kalau kita ketinggalan dasarnya waktu kuliah Pak, di perusahaan susah ngejarnya menurut saya gitu. Ya. Mungkin saya nambahin sedikit konsep dasar dari satu panel deh, kita bicara satu panel, ada apa aja sih di dalam panel. Jadi seenggaknya teman-teman yang akan magang tuh nggak nol banget gitu Pak. Kita bicara dari power supply sampai endingnya ke output, seenggaknya minimal teman-teman udah tahu tuh Pak. Mungkin itu sih masukannya Pak, yang saya menambahkan dari Gemilang tadi ya. Sama ini Pak, isu-isu terakhir ini kan ada banyak politeknik yang mau dijadikan universitas. Oke. Nah, kita kan butuh masukan industri, setuju nggak sih Pak? Kalau politeknik berubah jadi universitas, gimana tuh? Sedangkan universitas udah berdiri sendiri, jadi Betul. ada planning memang dari itu. Cuma kita kan butuh informasi dari industrinya, usernya bahwa
Oh, aku nggak setuju nih karena ini. Aku setuju ya ini. Nah, menurut Bapak, kalau politeknik berubah jadi sudah universitas politeknik, Oke. itu gimana tuh Pak jadi? Jujur memang kalau dari balik lagi ya background saya, basic saya memang S1 Pak, kebetulan sarjana. Tapi kalau saya menggunakan sudut pandang sebagai user di perusahaan gitu ya, saya akan tetap butuh terapan sih politeknik sih. Butuh politeknik. Betul, karena ada Punya ciri khas. betul satu ciri khas, kedua ada beberapa yang mungkin ya tidak dapat dilakukan dari teman-teman sarjana, teman-teman dari politeknik ini punya pengalaman lebih gitu Pak. Contohnya tadi dalam proses magang segala macam, karena kita dari teman-teman sarjana dulu nggak sedalam itu gitu Pak. Nah, terus cara praktikumnya gitu ya. Jujur saya dulu ketika di sarjana pun kalau saya tidak mencari soft skill sendiri, saya akan banyak ketinggalan nih. Makanya ketika ada teman-teman yang magang itu apa yang menurut saya perlu mereka dapatkan ya berusaha kita kasih juga sih Pak. Minimal ya ada apa ya ilmu yang bisa kepakai buat mereka gitu kan Pak. Dan bisa mereka terapkan ke depannya gitu sih Pak. Ya, lebih sepakat politeknik. Tetap ada Pak. Politeknik vokasi Pak. Betul Pak. Daripada dari berubah menjadi universitas. Oh iya, kan nggak mungkin semuanya di balik layar semua kan Pak, atau di Kementerian mendorong begitu Pak. Cuman kan itu usernya banyaknya maunya tetap jadi betul, politeknik. betul, Artinya universitas itu udah banyak kan. Betul. Jadi maunya sama kayak universitas. Mungkin bagi perguruan tingginya bagus. betul, Karena kan ada profesor, ada mungkin. betul. Tapi Malah untuk perusahaan justru malah nyari untuk yang terapannya ini malah susah. malah bocoran sedikit ya dari manajemen sekarang nih Pak, mayoritas kan banyak menggunakan tenaga outsource sekarang ya Pak ya. Nah ada beberapa itu minimal ya dari foreman, supervisor itu sekarang minimal ya D3 itu Pak. Nah kalau langsung diposisikan di situ posisi sarjana menurut saya akan keteter juga dari segi